Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah industri. Perkenalkan, saya Suryandi sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan memimpin acara diskusi atau persentase kita. Baiklah, nama-nama kelompok saya yaitu saya sendiri Suryandi, ada Marpendi, ada Nurul Ain, ada Merang Samuel, dan ada Doyok Dawat. Baiklah, pertama kali saya akan menjelaskan yaitu pengertian industri dan industrialisasi. Industri merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang homogen atau barang yang memiliki sifat saling mengganti yang sangat erat. Dari sisi pembentukan pendapatan secara makro, industri merupakan kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Sedangkan industrialisasi adalah sistem produksi yang muncul dari perkembangan yang mantap, penelitian dan penggunaan pengetahuan ilmiah. Ia dilandasi oleh pembagian tenaga kerja dan spesialisasi menggunakan alat-alat bantu mekanik, kimiawi, mesin, dan organisasi serta intelektual dalam produksi. Industrialisasi dalam arti sempit menggambarkan penggunaan secara luas sumber-sumber tenaga non-hayati dalam rangka produksi barang atau jasa. Meskipun definisi ini terasa sangat membatasi, industrialisasi tidak hanya terdapat pabrik atau manufaktur, tetapi bisa juga meliputi pertanian, karena pertanian tidak bisa lepas dari mekanisme atau pemakaian sumber tenaga non-hayati. Demikian pula dengan transportasi komunikasi. Dan slide selanjutnya yaitu lintasan sejarah sektor industri. Pada tahun 1920-an, industri di Indonesia hampir semuanya dipegang oleh orang asing, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Industri yang ada pada saat itu adalah industri kecil atau industri rumah tangga seperti tekstil, padi, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan besar modern hanya ada 2 buah, itu pun milik orang asing, yaitu pabrik rokok milik British America Tobacco dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly. Sekitar tahun 1930-an, depresi besar melanda Indonesia dengan meruntuhkan perekonomian, penerimaan ekspor pun menurun sehingga mengakibatkan pengangguran. Situasi tersebut memaksa pemerintah untuk bertindak dengan mengubah sistem dan pola kebijaksanaan ekonomi, kemudian memberikan kemudahan dalam pemberian izin dan fasilitas bagi pendirian industri baru. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pada masa Perang Dunia Kedua, kondisi industrialisasi di Indonesia cukup baik, namun pada masa kependudukan Jepang, kondisi industrialisasi di Indonesia kurang baik. Hal itu karena adanya larangan impor bahan mentah, diangkutnya barang-barang kapital ke Jepang, dan pemaksaan tenaga kerja sehingga investasi negara asing nihil. Namun, 15 tahun setelah Indonesia merdeka, Indonesia mampu menjadi pengimpor besar barang-barang, kapital, dan teknologi. Pada tahun 1951, pemerintah mengeluarkan kebijakan RUP atau Rancangan Urgensi Perekonomian dengan mendorong industri-industri kecil untuk maju dan membatasi industri-industri besar yang dimiliki oleh Eropa dan Cina. Pada tahun 1957, sektor industri mengalami stagnasi dan perekonomian mengalami masa teduh. Pada tahun 1960-an, sektor industri tidak berkembang. Akibat karena situasi politik yang bergejolak, juga disebabkan kurangnya modal dan tenaga ahli yang terampil. Pemberlakuan 2 undang-undang baru PMA tahun 1967 dan PMDN tahun 1968 ternyata mampu membangkitkan gairah sektor industri. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu konsep dan tujuan industrialisasi.
Dalam konsep sejarah pembangunan ekonomi, konsep industrialisasi berawal dari revolusi industri pertama pada pertengahan abad ke-18 di Inggris, yang ditandai dengan penemuan metode baru untuk permintaan dan penemuan kapas yang menciptakan spesialisasi dalam produksi, serta meningkatkan produktivitas dari faktor produksi yang digunakan. Sejarah ekonomi dunia menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antar pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi produksi, dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mendorong perubahan struktur ekonomi di banyak negara, dan yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri. Ada 4 teori argumentasi industrialisasi. Yang pertama yaitu teori argumentasi keunggulan komparatif akan pengembangan subsektor atau jenis-jenis industri yang memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua yaitu teori argumentasi keterkaitan industrial akan mengutamakan pengembangan industri di bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu teori argumentasi penciptaan kesempatan kerja, memprioritaskan pengembangan industri-industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Salah satu jenisnya yaitu padat karya maupun industri kecil. Yang keempat yaitu teori argumentasi loncatan teknologi. Ini mempercayai dengan menggunakan teknologi tinggi maka akan memberikan nilai tambah yang sangat besar dan harus mampu diiringi dengan kemajuan teknologi di sektor lain. Baiklah, kemudian saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu klasifikasi industrialisasi. Yang pertama, didasarkan pada kriteria, yaitu berdasarkan bahwa bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut. Semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin berkeanekaragaman jenis industri. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu strategi industrialisasi. Yang pertama, pola substitusi impor atau import substitution dikenal dengan istilah strategi orientasi ke dalam atau inward looking. Strategi ialah suatu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk-produk sejenis. Sedangkan yang kedua merupakan strategi promosi ekspor atau ekspor promotion, bisa dikenal dengan istilah orientasi keluar atau outward looking. Istilah strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis produk yang bertujuan untuk menghasilkan produk untuk diekspor. Dalam strategis ini biasanya berkelanjutan dari strategis impor. Namun, dalam proses industrialisasi bisa saja strategis promosi ekspor dijalankan tanpa harus didahului oleh strategis impor. Hal ini bergantung antara lain pada potensi relatif pasar dalam negeri yang bersangkutan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. Yang pertama, industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil perhutanan. Yang kedua, industri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengelola lebih lanjut hasil industri lain, misalnya industri kayu lapis, industri permintalan, dan industri kain. Yang ketiga, industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan
untuk keperluan orang lain. Misalnya perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. Yang kedua, klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja. Yang pertama, industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas. Tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan pemilik atau pengelola industri, biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe tahu, dan industri makanan ringan. Yang kedua, industri kecil yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang. Ciri industri kecil ini adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya industri genteng, industri batubara, industri pengelolaan rotan. Ketiga, industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Ciri industri sedang ini adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik. Yang keempat, industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar ini adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham. Tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. Misalnya industri tekstil. Demikian presentasi atau video untuk penjelasan tentang industri dan industrialisasi pada kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.